cerita lu benar-benar inspirasi banget untuk kita semua. Jadi itu kita harus komitmen ya. Oke, kita persingkat ya. Kita persingkat. Kenapa? Karena memori gua sedikit terbatas, tapi otak kita juga terbatas. Kita akan nyambungin terus. So, waktu berjalan sampai akhirnya lo bisa punya status, ini boleh dikatakan ya, seorang teacher yang handal. Nio seorang tukang tindik yang recommended. Nio seorang tukang tindik yang memang benar-benar hygiene, higienis dan steril. Itu bagaimana ceritanya? Nah itu, ini cerita kalau mau masuk ke situ nggak bisa dilepasin dari background gue yang tadi nih. Sambungin. Jadi gue Sambungin. gitu. Nggak peduli masalah memori. Sambungin. Ntar ngapunya bodo amat. Bodo amat. Ya lanjut. Dari wifi siapa kayak? Ya kita lanjut. Nah, begitu sudah banyak rame orang yang berdatangan ke rumah melihat plak itu secara langsung, mereka nggak cuma suka gitu belanja gitu, terus bang bisa tolong sekalian dipasangin nggak? Itu jadi PR kan? Waduh, nggak bisa bos gitu. Mau pasangin tempat lain. Akhirnya gue sering rekomendasiin lah. Dulu gue pasang di tempat ini nih, coba lo kesana. Jadi setiap gue sering rekomendasiin banget salah satu tempat di Bandung lah gue rekomendasiin. Jadi barang beli sama lu larinya ke tempat orang lain. Iya, Oke. jadi belanja plaknya di gua, pasangnya tempat orang lain. Nah, masalah lagi datang. Ternyata itu yang tempat yang gua rekomendasikan udah tutup. Nah lo. Balik lagi bang, gua udah beli, tapi nggak bisa masangin tempat yang lu bilang udah tutup. Waduh. Jadi sama juga dia bilang, gua udah beli sama lu tanggung jawab nih. Nah, Iya. Oke. Kayak gitu. So, Nah, seru. Itu jadi waduh. Ya gua terus terang dong, gua nggak ada pengalaman untuk pasang itu, tapi gua bilang, gua sekarang nggak ada alatnya satu, terus nggak punya keahlian, nggak ada keterampilan untuk masak itu. Gua tolak di awal-awal tuh, gua tolak banget, tapi makin banyak yang nyari nih jasa masang piercing itu, gua makin tertarik untuk pelajarinnya. Oke. Karena gua ngeliat, waduh ini sayang banget nih, permintaan udah banyak dan gua nggak tahu gua harus lempar kemana. Karena tempat yang gua rekomendasikan pun ternyata udah tutup. Udah bubar. Karena dulu kan gua pasangnya di Bandung juga. Sama saudara kita itu ya. Iya, Oke. dan dia udah nggak ada di situ. Tempat udah tutup, udah close. Bingung kan semua Iya. jadi oke. Otomatis kalau jasa penyedia masang yang nggak ada, nanti gua nggak laku dong nanti. Iya, benar. Akhirnya gua belajar lah di situ bang. Gua beli bukunya, gua nonton YouTube. Sorry, otodidak lo. Otodidak. Goblok. Lo lihat deh. Otodidak ya. Disambungin dengan learning by doing, lu pegang langsung, robek nih, nah lu robek lu, kan kira-kira gitu. So, seru banget. Gini bang, ada alasannya bang kenapa gua otodidak? Karena nggak ada sekolahnya di sini. Indonesia. Nggak ada. Di Indonesia nggak ada sekolah. So, akhirnya lu pelajari. Ya gua belajar mau nggak mau. Yang Gua jadi sempat korban-korban lu siapa? Saudara-saudara lu, teman gua banyak. semua. Untungnya teman gua nggak kehabisan teman di Bandung. Banyak Yeah. teman gua yang sukarela yang mau jadi model. Ini salah satu keuntungan persaudaraan kita tanpa batas, tanpa melihat usia ya, dari apa, tetap ingat satu bahwa kita adalah merah putih. Ya, tepuk tangan ya untuk merah putih kita ya, keren nih. Edan. So, terus nih, lanjut, nggak apa-apa. Ya, dari situ gua pelajarin bukunya. Dapat kendala lagi gua. Nyari bukunya setengah mampus. Susah banget. Buku luar semua. Bukunya luar semua bahasa Inggris. Bahasa Inggris gua mohon maaf bego. Yes. Gak ngerti gua. Gak ngerti. Tapi nyari buku soal belajar tindik tubuh bahasa Indonesia nggak ada, adanya bahasa Inggris. Bukunya buku lama-lama, buku tebel, 300 halaman. Wow. Dan nggak ada gambarnya, semua isinya tulisan. Wow. Jadi padat banget itu memang bener. Kayak kita. Iya, bener. Gua bacain Seru banget. lembar per lembar. Kok gua jadi kepala gua jadi pusing ya. Gua Kemeng, coba ya? mengerti memang nggak bisa bahasa Inggris gimana. Oh, iya. Akhirnya ya udah gua hire satu orang. Tolong lu terjemahin gua ini artinya. Oke. Dan lu tahu bayar penerjemah jauh lebih mahal daripada beli bukunya. Itu per jam ya. Itu per jam dan gue paham banget. Oke, so waktu Bayar berjalan. penerjemah itu per kata bang. Oh. Per kata atau lu mau pilih per lembar. Udah mahal banget. Gua usah tanya berapa mahal banget. Jadi lo keluarin biaya itu. Yes. Oke. Untuk gua tahu paham apa sih isi bukunya. Dan itu memang komplit banget. Selain dari situ ya, zaman sekarang kan udah internet ya. YouTube, belajar di YouTube itu sangat ngebantu. Iya, tapi itu aja nggak cukup, harus praktek. Nah, praktek itu yang paling berpengaruh. Tapi lu beruntungnya teman-teman lu pada Mau jadi korban ya. Awalnya kan udah langsung ke orang bang, Nah. gua beli manekin, Oke. telinga-telingaan, hidung-hidungan, lidah-lidahan, manekin semua. manekin-manekinnya itu pun
beli di luar. Ya. Silakan. Ayo lewat. Ya. Ya. Maaf ya Boris, ada yang lewat. Ayo saya, masuk. Pokok kita rock and roll. So, Jadi manekin jadi korban. Mannequin lah. Jadi gua belajar di mannequin tuh lihat videonya, oh begini caranya. Lihat juga teori yang ada di buku, dicocok-cocokin pakai metode cocok logi lah. Ya, cocok logi. Akhirnya dipraktekin sendiri di mannequin. Oh, setelah di mannequin lancar, bolak-balik lancar, diulang-ulang lancar, baru pindah medianya ke orang. Oh, ke volunteer itu. Ternyata beda bang, lancar di mannequin pindah ke orang gemeteran, dah tremor. Tremor. Yoi. Dan lembek, daging, Iya. kulit. Yes. Oke. Beda. Ternyata gila gua 2 bulan di mannequin ternyata kayak sia-sia gitu ya. Ternyata beda. Lebih Nah, enak. ya kan? udah mannequin akhirnya gua buang semua, gua singkirin, gua cari volunteer model-model yang suka rela, teman-teman terdekat lah. Iya. Banyak kita. Ya untungnya Heeh. gua diuntungkan karena teman-teman di Bandung banyak bang, Yes. banyak. Jadi lu mau nggak gua tindikin gratis deh. Iya. Antingnya lu boleh pilih Heeh. karena gua jualan kan, Heeh. tapi gue yang masangin. Oke. Oke. Jadi itu anting free ya? Anting free. Anting free ya? Nih, dengar Boris, anting free, puluhan ribu, ratusan ribu free ya. Tak kasih, yang penting lo mau gue pasangin, gue Iya. tindikin lo di situ Kan ya. tujuannya belajar. Oke, yes, setuju. Siapa yang mau untung lo mereka itu masih mau. Nah, Dan ketika lu mendapatkan ilmu itu lebih dari jutaan itu harganya. Yes. Mereka mau Yes. dan lu dapat yang seperti yang Yes. sekarang. So, Ya disitulah tempat gua belajar, tempat gua melakukan kesalahan karena nggak banyak gua tindik tuh gua masukin jarumnya, Bengkak. habis itu gua nggak tahu cara masukin perhiasan. oke. Gua rugi karena gua rugi. Jarum udah masuk, terus perhiasan cara masukin perhiasannya gimana ya? Karena itu kan butuh nggak sekedar baca buku, kan sulit lah pokoknya. Yes, Bisa betul, lihat pengalaman di juga. YouTube simple, tapi ternyata pas kita praktekin langsung ternyata nggak semudah yang apa yang kita tonton. Nah, sorry ini menyambung nih, langsung mumpung gue ingat. Alat-alatnya udah lengkap. Waktu saat itu gua memutuskan belajar lengkap. Oh, lu beli alat juga? Beli. Oke. Beli. Jadi lu udah tancap, lu mau masukin antingnya bingung? Itu pun masih bingung gua, karena beda bang. Untuk masukin anting yang hidung, terus di telinga tuh beda. Beda trik-triknya mas, trik-trik masukinnya beda. Terus kadang udah masukin jarum, dipuser Oke, orang. puser. Habis itu mau masukin antingnya, nggak bisa. Ternyata gua baru tahu, oh salah, ukuran jarumnya gua salah. Aduh. Kekecilan, nggak sama dengan batang perhiasan pusernya. Iya, Akhirnya nggak iya, bisa iya, masuk, iya, iya. pulang lagi. Itu kan Ya. yang proses kayak begitu yang orang nggak tahu. Ya, nggak tahu. Orang nggak tahu. Kan kalau nggak salah. Busuk di bagian pipi. Ah, Ini oke. Iya, jarumnya udah tembus tapi anting barbalnya ternyata kurang panjang. Oh, oke. Juga begitu ya. Jadi antara jarum sama antingnya itu kadang beda ukuran ya. Beda. Jadi Nah ya kan jarumnya gedean, antingnya nggak dikitan bisa masuk Iya, langsung langsung betul. ikutin kayak gitu-gitu tuh ya. Oke. Keren banget, keren dan banget itu nih. yang ya itu pun sampai sekarang ya banyak gue perhatiin tukang tindik di luar yang masih belum paham cara pemilihan jarum dan perhiasan. Perhiasannya. Itu harusnya Itu padahal yang dasarnya banget. Paling Dan basic mereka ya. banyak yang nggak tahu. untuk meminimais resiko ya. Ya. Jadi aturan dia bengkaknya 2 bulan, ini cuma 3 Ya, minggu kira-kira kurang lebih gitu. seperti kayak Itu gitu. semua masih dipelajari. Kadang kan juga ada customer tapi kan ada cocok-cocokan antara misalkan telinga bisa nyanyian itu kenapa antara Ya. bahan kayak gitu-gitu Ya, kan ada juga itu. betul. Tapi orangnya juga ngeyel, Mon. Iya. Nggak mau bener, orangnya ngeyel kan? Banyak. Banyak Iya kan? Banyak banget yang ngeyel. Nah, let's say, ini yang gua tahu nih ya dari Bang Nio nih ya, ini yang kita bilang. Dibilangin 2 bulan lu jangan lepas. Timbang Nio doang seminggu gua lepas. Lu pasang lagi nyari belakangnya nggak nemu. Susah, nggak nemu. Kadang dipaksain aja, kadang nanti timbul itu tuh kayak di belakang tuh Kayak kayak cendolan, Jendol-jendol. Terus kayak Begitu ya, bener ya? Banyak banget Masa yang gitu. lu ngedukasi mereka itu. Padahal kan udah dijelasin ya. Setelah proses piercing selalu kita edukasi. Ini cara perawatnya seperti ini, A, B, C, D. Termasuk itu, jangan dilepas atau diganti perhiasannya sebelum proses lukanya benar-benar total. kering. Berapa lama bang? Paling cepat 6 minggu. Aduh lama banget bang, seminggu juga kayaknya udah kering ya. Nggak so tahu. Kok jadi lebih tahu dia ya? Ya. Iya, akhirnya udah gitu. Sudah kita kasih tahu, tunggu sabar minimal 6 minggu, tapi dia sampai rumah baru 2-3 hari, dia udah ngerasa kayaknya udah sembuh nih, dilepas, diganti. Perhiasan yang lain. Itu yang gue tahu nih. Akhirnya setelah dilepas gitu, baru dia komplain, bang kenapa nih piercing gua kok jadi iritasi, gatel, kayak ada nanahnya, ada benjolannya. Gitu. Gua lihat, yang jelas ini udah pasti Dilepas, dilepas. dibuka. Dan dia mau coba nyalain kita.
Ya itu nggak yang kayak begitu, kita udah melalui prosedur, terutama di piercing Indonesia, catat, ingat ya. Jadi begini konsepnya, simple. Anak atau seorang remaja atau pemuda belum dapat izin orang tuanya, Iya. tapi karena mungkin pergaulan, ingetin ya, pergaulan sama kebutuhan beda loh. Beda. Kalau gue bertato, gue sadar diri, gue memang bertato dan gue bertanggung jawab sama tato gue. Gue punya keluarga, gue punya penghasilan, dan gue bukan orang yang bagaimana. Ya kan, gue punya saudara-saudara kita ini dan dulu semua adalah saudara gue. Simon juga begitu, brother kita Bang Nio juga seperti itu. Tapi ada orang yang pengen gaya, akhirnya dia tindik, sampai rumah lepas. Besok mau pasang nggak nemu, masih benyenye. Nyalain piercernya, lu gila kan begitu? Iya, nggak boleh gitu. Iya. Begitu ya. Iya. Oke, ini seru banget, yuk kita tepuk tangannya untuk Nio Piercing Indonesia.